Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan gear menggunakan ini, desain generator. Jadi ini Anda masuk ke bagian file assembly ya, mm.iam, kemudian di save. Nah, terus di bagian sini browsernya ini origin, Anda expand. Terus ini tadinya ini visibility-nya off, Anda nyalakan untuk memudahkan kita dalam pembuatan gear nantinya. Nah, ketika sudah on, masuk ke bagian desain, kemudian spur gear Anda klik. Nah, ini Anda pilih center distance, gear rasionya, misalkan kita mau buat 1:3, misalkan. Kemudian ini saya buat misalnya 40. Nah, ini Anda calculate, nah ini akan berubah. Kemudian calculation-nya, misal gear ini akan dirancang untuk transmisikan power sebanyak 2 kW, katakanlah. Dengan speed misal 100 rpm. Nah, di sini Anda klik calculate. Ternyata di sini ada feedback calculation indicate design failure. Nah, berarti desain dengan spesifikasi seperti ini berdasarkan perhitungan ISO 6336 itu dia fail, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kalau dayanya itu 1 kW dan RPM-nya kita turunkan jadi 50 RPM. Oh, ternyata juga masih fail. Kita turunkan lagi jadi 0,5 kW dan speednya 50 rpm. Nah, jadi kapasitasnya 0,5 kW. Kemudian Anda oke, Anda klik. Anda letakkan saja. Atau kalau mau dipaskan di senternya, kita masuk ke bagian assemble, constraint. Anda klik saja ini. Nah, tanda hijau ini yang ada di senternya, Anda klik. Oke, kemudian Anda arahkan ke aksis tadi, misalnya Z-aksis. Oke, berarti ini ada di sini, kita ubah dulu. Tadi grounded, makanya dia tidak bisa bergerak. Kita nonaktifkan. Kemudian kita ulangi lagi bagian constraint. Terus ini Anda tempatkan di sini, kemudian pilih aksisnya. Nah, seperti itu. Anda klik OK. Nah, Anda sudah membuat gear. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat poros. Ya, poros itu nanti akan connect dengan gear ini. Kita pakai ke menu shaft. Ini poros seperti ini. Dan spesifikasi yang sudah tertulis di sini ya. Misalkan kita pakai spesifikasi ini. Kita klik. Anda klik lagi. Oke. Ini bisa Anda klik kanan, kemudian Anda pilih free rotate. Anda bisa merotate shaft-nya. Kemudian kita akan meletakkan shaft ini ke center dari gear-nya. Kita bisa pakai assembly, constraint, pilih yang ini.
mate. Anda pilih sumbunya, kemudian Anda pilih nih. Klik apply, kemudian tadi kita ulangi lagi, kita klik ke aksisnya saja supaya kita bisa dapat bentuk yang smooth. Nah, seperti itu. Bentuk yang benar-benar center ya. Karena tadi kita constraint dia, kita mate dia dengan titik point gitu. Jadi nantinya orientasinya agak kacau kalau kita geser. Jadi bisa kita geser. Sudah kita constraint, kita bisa geser. Nah, saya mau sesuaikan posisi shaft-nya. Kita mau sesuaikan posisi shaft-nya pakai constraint, kemudian pilih yang ini flush. Jadi untuk membuat permukaannya rata ya. Kita flush surface-nya. Surface ini dengan surface gear-nya. Kemudian masukkan offset-nya, misal kita atur ini di nilai 40 misalnya. Minus 40. Play. Selanjutnya kita buat lagi shaft untuk gear yang kecil. Nah, Anda bisa kopas shaft ini ya. Anda bisa kopas shaft ini, kemudian Anda letakkan di sini. Akan tetapi, perhatikan di bagian browser, shaft yang Anda copy paste dari shaft induk, itu akan menjadi komponen ya, akan menjadi komponen baru. Nah, perhatikan jenis filenya beda. Kalau ini kita bisa edit dengan desain accelerator, kalau yang file baru ini tidak ada fitur desain accelerator. Jadi dia jadi solid body gitu. Jadi saran saya lebih baik jika ada dua part gitu yang tidak identik, karena kan spesifikasi untuk poros yang gear besar maupun gear kecil kan misalkan kenyataannya berbeda. Berarti kita pakai saja fitur shaft lagi untuk gear yang kecil. Tuh. Misal seperti ini, kita klik kanan, kita atur orientasinya, re-rotate. Nah, kemudian kita pakai constraint. Sesuaikan dengan aksisnya ya. Seperti itu. Lalu kita flush surface-nya. Offset-nya kita atur minus 40. Nah, atau tidak perlu pakai itu, tapi seperti ini. Saya beri contoh lagi. Nah, di sini kan aksisnya masih ini ya. Seperti ini, karena kita pakai point tadi. Nah, kita bisa pakai constraint untuk meratakan ini. Nanti otomatis langsung posisinya sama dengan poros yang di atas. Tuh. Walaupun pakai point, tapi kita tetap bisa dapat orientasi yang sama dengan poros. Jadi sejajar sumbunya. Nah, di sini kita bisa modifikasi ya. Bisa modifikasi ukurannya. Edit using design accelerator. Di sini Anda klik. Nah, Anda bisa sesuaikan panjangnya dari section-section ini. Misalkan ini mau Anda buat lebih pendek atau buat lebih panjang, Anda bisa modif.
seperti itu. Kita coba modif untuk bagian yang bawah ini karena dia roda giginya lebih kecil ya. Giginya lebih kecil. Kita buat jadi desain akselerator. Misalnya ini kita perkecil jadi 30, jadi bisa kita kurangi 5 poin, 27 misalnya. Kemudian ini juga kita kurangi 27. Ini poros ya. Ini jadi 35. Misalnya jadi 45. Kita buat jadi 35. Oke. Untuk panjangnya, panjang porosnya kita bisa modifikasi juga ya di sini. Anda bisa pakai misalkan 50. Kemudian 50. Misalnya kita buat 80. Kita buat 80. Kita ubah warnanya ya supaya bisa dibedakan jelas gitu. Jadi klik partnya, kemudian pilih di sini warna mana yang paling sesuai atau yang paling diminati. Misalkan warna ini, klik kanan, assign to selection. Kemudian untuk yang poros juga sama, pilih warna yang akan dipakai, misalnya ini, klik kanan, assign to section. Nah, selanjutnya kita akan buat SPI atau key. Jadi kalau bentuknya seperti ini nanti kalau digambar 2D-nya dia akan tetap solid ya, tapi kita ingin ini ada hollow-nya karena di sini ada poros yang menembus gear-nya. Kita pakai key. Anda klik di sini key. Nah, Anda pilih reference. Reference-nya yang mana? Jadi reference itu ini permukaan silinder poros, kemudian di sini ada planar face. Nah, ini planar face-nya seperti ini. Kemudian hook groove-nya ini Anda pilih gear-nya, permukaan gear-nya. Permukaan gear, kemudian reference 2-nya pilih radius. Ini ya, acuan radiusnya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kita bisa atur posisi dari key yang udah kita buat. Jadi Anda perhatikan, key ini inventor punya database untuk key yang sesuai dengan spesifikasi kita. Jadi kita bisa lakukan kalkulasi di sini. Powernya berapa? Jadi kita pakai 0,5 kW di RPM 50. Kita calculate, oh ternyata SPI dengan desain seperti ini dia sudah memenuhi kriteria. Jadi ISO 2491A ya, key jenis ini sudah bisa diaplikasikan untuk pembebanan
daya 0,5 kW dan speed 50 rpm. Seperti itu. Jadi perhitungan di Inventor ini sangat membantu. Nah, untuk posisi key-nya sendiri, Anda lihat ini kan sudah mentok di sisi 0 ya, 0 mili. Anda bisa ubah ini dengan klik aja ini. Double klik, kemudian Anda pilih mau berapa mili dari sisi yang paling pinggir jaraknya. Misalkan saya masukkan 20 mili, ya berarti posisinya di sana. Gitu. Oke, kalau udah, selanjutnya Anda klik OK. Anda klik OK. Nah, kita sudah membuat key di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, misalnya ini kita buat invisible. Nah, kita sudah membuat bagian dari gear ini hollow ya, dengan key-nya juga sudah terbentuk. Nah, di sini seperti ini bentuknya. Jadi tidak perlu repot-repot bikin part key sendiri, kemudian bikin part poros. Anda bisa menggunakan desain akselerator untuk membuat elemen-elemen mesin yang mendasar seperti itu. Ini Anda munculkan lagi, jadi klik kanan, kemudian enable. Kemudian sama dengan bagian yang gear kecil ini, kita buat lagi. Klik key, kemudian pilih permukaannya, permukaan poros, kemudian pilih acuannya, kemudian ini adalah permukaan gear yang akan dilubangi, kemudian ini adalah radiusnya. Radiusnya berarti ini, acuannya. Seperti langkah sebelumnya, Anda bisa atur posisi dari key ini. Oh, kalau 20 ternyata terlalu ini ya, terlalu pendek key-nya. Misalnya kita panjangkan lagi. Nah, segini. Kita masuk ke calculation, bisa kita calculate. Oh, sorry, ini belum kita atur. 0,5, kemudian RPM-nya berapa kira-kira. Nah, RPM-nya tadi kan akan berubah ya, karena perbandingan 1:3. Oh, mungkin ini RPM-nya bakal lebih gede di sini. 150 misalkan. Kita calculate. Oke, ternyata ini udah masuk kriteria berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh inventor. Anda perhatikan di sini, ini adalah S, ini adalah safety factor. Kemudian calculated pressure, jadi dengan daya sekian, kemudian speed sekian, torsinya seperti ini, itu dia punya pressure yang dialami si key itu 27,20 megapascal. Nah, allowable pressure-nya 246 megapascal. Jadi allowable pressure lebih besar dari pressure kerjanya, calculated pressure. Jadi itu aman gitu. Kemudian di sini ada shear stress atau tegangan geser. Jadi perhitungan yang dilakukan inventor ini sangat memudahkan kita daripada menghitung manual. Ini Anda klik OK. Nah, Anda sudah dapat desain gear poros, kemudian sekaligus key-nya. Ini juga sama kalau kita perhatikan. Ini sudah terbentuk ya. Seperti itu. Sudah terbentuk hollow di bagian silindernya. Di bagian gear-nya maksud saya. Kita munculkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat bearing. Kita akan buat bearing. Anda pakai ini bearing, Anda klik. Kemudian di sini cylindrical face kita pilih, karena bearingnya nanti kan akan ditempatkan di sini ya. Kemudian ini akan menahan, permukaan ini akan menahan bearing. Oke, cylindrical face-nya di sana, start plane-nya Anda pilih di sana. Kemudian di sini ada parameter ya, ada parameter. Anda perhatikan di sini adalah aksis dari silinder di sini. Kemudian di sini ada posisi bearingnya. Jadi ini tampak kalau dia di potongan, tampak potongan kalau dia dipotong. Anda tinggal masukkan saja parameternya di sini berapa saja. Nah, di sini Anda pilih standarnya all, masih belum ke data. Misalkan kita masukkan di sini bearingnya 18 misalnya sampai ke 30 misalkan atau 35.
Oh, ternyata masih belum ada. By the way, kita bisa cek diameter ini kalau kita lupa ya. Jadi kita pakai inspect, measure. Oh, ternyata diameternya 27 mili. Ya udah, berarti sesuaikan bearing yang untuk diameter 27. Bikin desain bearing. Internalnya berarti ya. Berarti 27. 27 sampai 27. Oh, ternyata di database-nya Inventor tidak ada. Berarti kita harus menyesuaikan ukuran porosnya. Ya, jadi kita masuk ke bagian shaft. Kita edit lagi pakai desain akselerator. Kita atur dia diameter poros yang ini. Misalkan ini kita atur diameternya misal 20. Kemudian ini juga 20. Kita akan lihat bagian diameter 20 ini adakah bearing yang available untuk bagian tersebut. Kita cek. Oke, kita punya di sini berbagai jenis bearing, ada SKF, kemudian standarnya bermacam-macam ya. All aja kita pilih, karena bakal lama kalau kita buka satu-satu. Langsung aja pilih all, mau pakai standar yang mana, DIN, NSK, SKF, CSN. Misalnya kita pakai SKF ya, SKF yang ini. Nah, di sini ada outside diameter, inside diameter. Jadi inside diameter 20, outside diameternya 52. Nah, kita bisa pilih menggunakan pertimbangan desainnya. Kemudian sini width atau lebar dari bearingnya. Misalkan saya pilih yang kedua ya. Oke. Nah, kemudian saya akan lihat lagi di sini. Kemudian masuk ke desain accelerator, kita edit ya. Di sini ada calculation. Sama load, radial load, axial load. Nah, data-data ini Anda pakai menggunakan pengambilan data. Nah, ini Anda tidak bisa bergantung ke software untuk bagian ini ya. Jadi Anda harus ukur barang realnya itu berapa. Anda bisa pakai mungkin sensor untuk mendeteksi berapa sih load yang timbul gitu. Ini bisa calculate, calculation indicate design fail. Nah, di sini ada umur bearing ya. Jadi umur bearing dengan spesifikasi load seperti ini ternyata dia fail. Misalkan kita turunkan lagi loadnya jadi 25. Radial load, axial loadnya misalkan 10. Tadi kan speed RPM-nya 150 ya. Seperti itu, calculate. Ternyata masih fail. Nah, ini Anda sesuaikan nanti berdasarkan hitungan. Jadi, Inventor itu hanya tools ya. Inventor itu hanya tools untuk membantu Anda mendesain gitu. Jadi, untuk perhitungan sendiri itu Anda tidak bisa 100% bergantung ke software. Jadi, tools Inventor ini, misalkan bearing ini tidak sesuai, Anda mau ganti dengan bearing yang lain misalnya. Bisa kita ganti. Anda pakai bearing yang lain. Di sini ada standar, banyak standar ya, NSK, ada STN. Misalnya kita pakai STN. Bisa kita pakai ini. Kemudian kita akan geser bearing ini. Nah, ini kan tidak bisa digeser ya. Jadi Anda masuk ke bagian browser, Anda expand bearing ini. Nah, bagian mate-nya Anda hapus. Bagian mate ini Anda hapus, Anda delete. Supaya dia bisa bergeser. Kemudian sesuaikan posisinya. Anda pakai assemble, constraint, Anda pilih ini ya, pilih mate. Mate posisi permukaannya dengan posisi permukaan poros. Play. Seperti itu. Nah, ini supaya cepat Anda bisa
Ctrl C, Ctrl V. Nah, constraint, terus pilih aksis dari bearingnya, seperti itu. Anda bisa sesuaikan ya posisinya. Ini Anda bisa geser-geser. Nah, kemudian Anda pilih permukaan bearingnya, koneksikan dengan permukaan poros. Nah, seperti ini. Kemudian untuk poros yang besar, kita juga bisa atur sedemikian rupa. Alurnya masih sama, desain, pilih bearing. Kemudian diameternya ini tadi. Kita lihat, kita inspect dulu. Kita ukur 32 ternyata diameternya. Oke, 32 apakah ada bearing yang diameternya 32? Kita coba ya. Desain, bearing, nah ini Anda ganti 32 karena internal diameter. Dan 32. Masuk ke bagian ini, oh ternyata nggak available. Berarti porosnya mungkin bisa kita naikkan atau kita turunkan. Masuk ke shaft, edit using design accelerator. Ini 32 bisa kita ubah jadi kalau bawah 20 kita bawah 25 misalkan. Oke. Nah, kita pilih cylindrical face-nya seperti tadi. Kemudian start plane-nya kita pilih. Kemudian baru kita pilih jenis bearing-nya. Ini jenisnya banyak ya, angular contact bearing, apa deep groove bearing, Anda bisa pilih. Banyak sekali jenisnya di kategori ini. Bisa saya pakai ini, SKF. Offset diameternya dia lebih besar ya, dia 62 mili. Widthnya misalnya kita pakai 17, misalkan bebas Anda pilih yang mana. Oh, calculation, oke, calculation. Kita lihat, calculate. Oke, berarti ini kita perlu masukkan parameternya. Oke. Nah, rating life-nya di sini terlalu cepat. Nah, dia bisa dipakai, tapi rating life-nya terlalu cepat gitu. Tapi nggak apa-apa sebagai contoh ini, misalkan nanti Anda bisa coba ya, bisa coba-coba rating life-nya mana yang paling sesuai gitu. Dan memodifikasi data di load-nya ini, kemudian data untuk ininya, speed dan lain-lain. Misalnya speed-nya kita buat jadi 100, jadi 50, maka dia berubah. Oh, nggak berubah. Nah, di sini basic dynamic load rating ini kita yang mesti tahu ya. Static load rating. Nah, ini perlu kita atur sebetulnya, dan ini datanya kita ambil dari pengamatan sih sebetulnya. Data seperti ini. Data perancangan itu harus kita estimasikan gitu. Untuk radial load. Kalau radial loadnya kita buat 5 misalkan ya. Terus kita buat dynamic load. Oke, ini sebagai contoh aja, jadi bearing, kemudian mate tadi kita delete, akhirnya kita delete, supaya bisa kita geser ya, seperti itu.
Kemudian constraint PW made. Kita ke constraint, kita constraint lagi. Oke. Oke. Nah, di tahap ini kita sudah membuat gear, kemudian poros dan juga bantalannya. Jadi kalau selanjutnya Anda bisa misalkan buat crankcase-nya ya, buat case-nya untuk mekanisme ini. Jadi Anda bisa pakai project geometry, kemudian buat sketch untuk rumah gearbox-nya misalkan. Pada tutorial kali ini kita sampai cukupkan di sini. Jadi begitu step by step untuk membuat gear, poros, dan bearing yang sesuai dengan desain 3D Anda. Jadi yang perlu diingat adalah perhitungan manual juga penting, karena Anda tidak bisa 100% bergantung ke software. Jadi dengan menghitung secara manual, itu bisa menjadi pembanding ya, menjadi pembanding hasil perhitungan manual dan hasil perhitungan oleh si software inventor ini. Jadi sekian tutorial untuk pembuatan bearing, kemudian poros dan gear, semoga bermanfaat.